Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sukia dan saya akan menjelaskan tentang memahami proses perkembangan kepribadian manusia. Penjelasan pertama yaitu tentang pengertian kepribadian, yang kedua temperamen dan watak, dan yang ketiga perkembangan kepribadian, dan yang terakhir adalah penilaian kepribadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian adalah diri atau karakteristik atau gaya atau sifat-sifat khas diri kita yang bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya keluarga pada masa kecil kita dan juga bawaan-bawaan kita sejak lahir. Jadi yang dimaksud kepribadian itu adalah sifat yang sudah dimiliki kita dari sejak lahir. Misalnya kita memiliki kepribadian yang sabar, bijaksana, mandiri, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut pada pengertian temperamen. Temperamen adalah sifat-sifat jiwa yang sangat erat hubungannya dengan konstitusi tubuh. Yang dimaksud konstitusi tubuh di sini ialah keadaan jasmani seseorang yang terlihat dalam hal-hal yang khas baginya, seperti keadaan darah, pekerjaan, kelenjar, pencernaan, pusat saraf, dan lain-lain. Jadi, temperamen ini biasanya cenderung susah diubah karena sudah melekat pada dirinya. Seperti contohnya memiliki sifat yang humoris, jadi sekalipun dia diam, dia terlihat lucu. Dan pada yang selanjutnya yaitu watak. Watak adalah struktur batin manusia yang tampak pada kelakuan dan perbuatannya yang tertentu dan tetap. Ia merupakan ciri khas dari pribadi orang yang bersangkutan. Jadi maksudnya di sini watak itu biasanya cenderung bisa kita bedakan, yaitu mana yang memiliki watak yang baik dan mana yang memiliki watak yang buruk. Lanjut pada perkembangan kepribadian. Di sini ada 3 macam perkembangan kepribadian, yaitu yang pertama tahap-tahap perkembangan fisiologis, yang kedua tahap-tahap perkembangan psikologis, dan yang terakhir tahap-tahap perkembangan pedagosis. Lanjut pada penjelasan yang pertama yaitu tahap-tahap perkembangan fisiologis. Freud mengemukakan adanya 6 tahapan perkembangan fisiologis manusia yang meliputi A. Tahap oral, yakni di sini dari anak umur 0 sampai 1 tahun. B. Tahap anal, dari anak umur usia 1 tahun sampai 3 tahun. C. Tahap valis, dari anak umur 3 tahun sampai 5 tahun. D. Tahap laten, dari anak umur 5 tahun sampai 13 tahun. Dan yang E. Tahap pubertas, dari anak umur 13 tahun sampai 20 tahun. Dan yang terakhir F. Tahap genital, yaitu anak umur 20 dan seterusnya. Lanjut pada tahap perkembangan psikologis, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama pada masa bayi, yang kedua pada masa kanak-kanak, yang ketiga pada masa preadoles, dan yang keempat pada masa adolescence, dan yang terakhir yaitu pada masa pematangan diri. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap perkembangan pedagosis, yaitu ada 5 perkembangan pribadi manusia. Yang pertama tahap 6 tahun pertama, yang kedua tahap 6 tahun kedua, yang ketiga tahap 6 tahun ketiga, dan yang keempat tahap 6 tahun keempat, dan yang terakhir tahap kematangan pribadi. Jadi itulah 3 tahapan yang termasuk pada perkembangan kepribadian manusia.
perkembangan kepribadian manusia. Lanjut pada penjelasan yang terakhir, yaitu penilaian kepribadian. Penilaian kepribadian itu sangat penting karena kita dapat menilai kepribadian siswa, mahasiswa, ataupun anak didik kita. Karena penilaian kepribadian itu memiliki fungsi yang pertama, yaitu untuk mengukur kemajuan dan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam bertingkah laku. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran penanaman karakter pada mahasiswa. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.